Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini nanti kita akan memahami tentang bagaimana pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya di sekolahan. Nah, untuk materi yang akan dibahas diantaranya ada asesmen dan bagaimana pembuatan modul ajar, dan nanti akan ada sedikit cuplikan tentang kegiatan prakteknya di lapangan. Nah, untuk asesmen sendiri atau yang biasa dikenal dengan untuk penilaian, asesmen merupakan upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja dari peserta didik. Nah, untuk modul ajar sendiri itu digunakan untuk sebagai perangkat belajar berupa dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Nah, sedangkan kegiatan PPL sendiri yaitu praktek pengalaman lapangan, disebut juga dengan praktek pembelajaran hasil dari bagaimana kegiatan dilakukan di perkuliahan diimplementasikan di sekolah. Pada video kali ini, asesmen yang difokuskan yaitu asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik merupakan metode penggalian data awal peserta didik untuk memperoleh informasi berupa pemahaman, kekuatan, kelemahan, pengetahuan, dan keterampilan serta karakteristik tingkah laku dari peserta didik. Nah, pada video kali ini akan difokuskan pada asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik sendiri itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama kognitif dan non-kognitif. Untuk asesmen diagnostik kognitif merupakan asesmen yang dilakukan di awal dan akhir pembelajaran untuk memantau sejauh mana peserta didik bisa memahami materi pembelajaran. Untuk asesmen diagnostik non-kognitif merupakan asesmen yang dilakukan untuk mengetahui kondisi psikologi, emosi, dan sosial peserta didik. Pada video ini fokus utama asesmen diagnostik yang dipakai yaitu asesmen diagnostik non-kognitif karena untuk mengetahui pemahaman karakter peserta didik. Untuk instrumen asesmen diagnostik non-kognitif yang kami buat yaitu ada dua jenis, yaitu berdasarkan latar belakang peserta didik dan berdasarkan karakteristik peserta didik. Nah, untuk asesmen non-kognitif yang berdasarkan latar belakang dapat dilihat tabelnya pada gambar berikut. Untuk yang karakteristik peserta didik, tabelnya dapat dilihat gambar selanjutnya. Nah, setelah instrumen dibagikan dan diisi oleh peserta didik, maka dihasilkan asesmen diagnostik non-kognitif pada tabel atau diagram sebagai berikut. Bisa dilihat di gambar. Nah, pada gambar terlihat bahwa pada karakter umum peserta didik kelas 10-4 itu yang paling tinggi itu kategori baik, lalu diikuti sangat baik dengan 20%. Yang cukup itu juga 20%. Sedangkan untuk yang baik itu 58%. Kurang lebihnya seperti itu persentasenya. Nah, untuk gaya belajar peserta didik untuk kelas 10-4 itu yang paling tinggi itu gaya belajar visual dengan nilai 50%. Hampir paruh, bahkan itu sebagian peserta didik di kelas itu gaya belajarnya visual dari hasil asesmen diagnostik yang sudah dibagikan. Setelah melakukan pemahaman atau analisis terhadap hasil asesmen, maka
Pada pembelajaran kelas nantinya setelah kegiatan penyampaian materi bisa melakukan pembagian kelompok. Pembagian kelompok berdasarkan gaya belajar peserta didik bisa disesuaikan. Nah, untuk pembagian kelompok yang disarankan bisa dipahami atau dilihat pada tabel gambar sebagai berikut.